Jadi jangan katakan kita yang ngajar anak kita bertuhan, enggak. Makanya bunyi hadisnya, mamin mauludin, setiap anak yang lahir itu illa yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Lalu yang membuat anak ini jadi enggak Islam itu siapa? Fa'abawahu, bapak dan ibunya, yuhawidanihi, membuat dia jadi Yahudi. Au yunassiranihi, membuat dia jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, membuat dia menjadi Majusi. Kenapa enggak ada dalam hadis itu mengatakan kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu jadi Islam? Enggak ada. Kenapa? Karena memang dia terlahir sudah bertuhan. Tapi Tuhan dalam Islam tidak dalam bentuk fisik. Enggak kelihatan. Saya ketemu dengan seorang mu'allab yang sudah nyoba semua agama. Jadi ternyata dia nyoba itu seperti nyoba roti. Coba ini. Akhirnya nyantolnya di Dea Bakery. Dia memang masuknya di menit kelima. Memang. Iya. Fresh sepenuh hati. Dia udah nyoba, terus saya tanya, kenapa finalnya di Islam? Apa jawab dia? Karena Islamlah satu-satunya agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Jadi menjelaskan Tuhan yang nggak kelihatan, nggak bisa dengan memvisualisasikan Tuhan, mempersonifikasikan Tuhan, nggak bisa. Dan sekarang orang baru tahu kenapa dalam Islam itu Tuhan nggak kelihatan. Seandainya Tuhan kelihatan, sudah banyak video AI-nya. Alhamdulillah Tuhan nggak kelihatan. Terserah mau ngejek, Tuhanmu nggak jantan, kok nggak kelihatan. Maka menjelaskan yang tidak kelihatan, juga kita menjelaskannya dengan mahabbah, cinta. Apakah cinta itu kelihatan? Enggak. Yang kelihatan itu bukti cinta. Mana buktinya? Uang belanja. Kalau ada bapak ngomong, engkau adalah cintaku, hidupku, matiku, tapi nggak ngasih apa-apa, gombal. Nggak ada buktinya. Habib yang lihat kesini saya grogi. Jadi kita bisa mengenalkan cinta kepada Allah ke anak-anak kita itu melalui cinta yang ada dalam diri kita. Ibu milih bapak bukan karena gantengnya. Banyak dulu yang naksir sama ibu. Tapi kenapa ibu milih dia? Karena ibu punya rasa. Betul nggak? Memang perempuan lama jawabnya, mikir dulu. Merasa salah waktu istikharah. Disuruh istikharah malah istisqa. Bapak juga begitu. Bapak dulu kan terkenal dengan playboy cap tupai. Semua pohon kelapa sudah dipanjatnya. Tapi kenapa pilihan itu jatuh ke ibu? Karena rasa. Ada perasaan, ada rasa. Rasa itulah yang dirasakan oleh seorang anak. Rasa mahabbah kepada Allah. Ini yang Ustadz omongkan ini apa? Perasaan saya kepada ibu saya. Dia bukan ustazah. Dia tidak LCMA. Dia bukan qori'ah. Dia bukan hafizah. Dia seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi saya merasakan bahwa dia mencintai Allah. Lalu begitulah dia mengajarkan cinta kepada saya. Nggak bisa kita ngajarkan ke anak kita, anakku, mahabbah menurut terminologi, mahabbah menurut etimologi, mahabbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak bisa begitu. Jangan sangka Ustadz Lukman, Habib Muhammad bin Anis, saya mentang-mentang kami Ustadz, lalu kami mengajarkan cinta kepada anak kami. Ya ayyuhalladzina amanu. Nggak begitu juga. Cinta di dalam hati. Ibu saya pergi ke pasar pagi di Pekanbaru, pulang bawa daging kambing yang sudah dia pilih nggak ada lemaknya. Dia potong-potong. Setelah potong dia masak sendiri, masak rendang. Umurnya hampir 70 ketika itu. Setelah itu dia
beli mangkok plastik. Nanti setiap 6 bulan sekali dia pulang ke kampung, dia bungkus-bungkus 30 sampai 50, dia buat selamatan untuk mengenang almarhum almarhumah bapaknya ibunya. Adik saya bilang, saya sibuk, saya nggak bisa bawa ke kampung. Saya juga bilang, saya pergi ke sana kemari, saya nggak bisa. Maksud kami berdua supaya dia jangan pulang kampung, karena dia sudah tua. Dia naik bis pergi sendirian. Dia bawa, nanti di kampung dia tinggal masak nasi, nasinya dimasukkan ke dalam kotak plastik, nanti daging rendang itu tinggal dia masak sayur, dia bawa jamaah baca yasin, zikir, tahlil, dia bagikan ini, dia ada beberapa duit, dia masukkan ke amplop, dia bagikan. Cinta dia kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada kakeknya, dan kepada Tuhannya, kepada orang fakir miskin. Dulu kami marah dia melakukan itu. Sudah tua, gak usah pulang kampung, di rumah aja, banyak amal lain, zikir, baca Quran. Tapi setelah dia meninggal, itulah yang menjadi inspirasi membuat yayasan wakaf Hajah Rohana yang setiap bulan memberikan paket 10 kg beras, minyak goreng, ditambah ikan sarden, susu saset, roti gabin, bungkus jadi satu, dibagikan. Tidak sebanyak paket 600.000 yang dibagikan Ustadz Lukmanul Hakim dari Sabang sampai Maroko. Tapi paling tidak yang dia lakukan dulu sebagai bentuk cintanya kepada Allah, ternyata itulah yang masuk ke dalam hati. Berapa banyak ucapan dibatalkan oleh perbuatan. Berapa banyak orang pandai ngomong, mari kita sedekah, mari kita sedekah, mari kita sedekah. Datang orang di lampu merah mau minta tutup pintu. Sudah nggak ngasih, ngusir lagi. Kitalah yang membuat anak kita punya kepribadian ganda. Kami diajarkan di Al-Azhar 56 untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Tapi di rumah kami ketemu dengan mak lampir yang sangat pelit. Yang saya ceritakan ini tidak terjadi di tempat kita, ini di Konoha. Dia, kalau bahasa Malangnya, confused. Dia bingung, ini yang mana yang benar? Bentuk kecintaan itu kita mengajarkannya dengan perbuatan kita. Makanya ada ungkapan, lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Jangan sampai kita membangun istana pasir di tepi pantai. Cantik, indah. Tapi begitu datang ombak, sekali sapu hilang, tak berwujud sama sekali. Kitalah yang sudah merusak anak-anak kita ini karena tidak sesuai ucapan dengan perbuatan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang menasihati anaknya, kita mesti berlemah lembut, bertutur kata santun. Tapi begitu dia ikut, lampu baru sedetik dari merah ke hijau. Tet. Wah, SU iki. Kata Ustadz Lukman, kalau dipotong-potong nggak apa-apa. Saya kan cuma ngikut pendahulu. Jadi anak kita heran, dia bingung, dia kan baru belajar. Katanya nggak boleh kasar. Kok gini? Nggak semua anak bisa mengungkapkan isi hatinya. Iya kalau anak kita komplain, alhamdulillah kita bisa jelaskan. Kalau enggak, dia narik kesimpulan sendiri. Akhirnya dia narik kesimpulan, ternyata kalau mama boleh. Kalau anak enggak boleh. Terbentuk dalam pikirannya, kalau masih anak enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi mama, boleh. Nanti setelah dia jadi mama, dia enggak cuma nyebut itu. Semua yang di kebun binatang keluar. Tapi kalau dia berani, dia nanya, mama, katanya enggak boleh ngomong begitu. Katanya Allah ngelihat, katanya malaikat mencatat, katanya Allah bersama kita. Kok mama ngomong begitu? Kita tinggal katakan saja, mohon maaf nah, mama keliru, mama juga manusia. Kita minta maaf. Nah, jangan kita malah membenarkan. Ada saatnya kita boleh ngamuk. 2 kali kita salah. Yang pertama, kita sudah bertentangan antara ucapan dengan perbuatan. Yang kedua, kita melegitimasi kekeliruan kita dengan mencari-carikan dalil.
Tapi katanya kata Ustaz nggak boleh mah. Tonton ceramah Ustaz Somad, ada yang membolehkan. Kena lagi saya. Kalau mau cari dalil jangan ke saya. Ya video Habib Muhammad bin Anis kan banyak. Kalau beliau bisa ngapain mesti saya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya bisa connect, bisa bersama dengan mereka? Kami selama berjalan ke sana kemari, itu yang kami jaga itu adalah rasa. Nah, itu rasa. Beliau mengungkapkan itu kan karena ada rasa. Kalau nggak ada rasa diam aja, namanya mati rasa. Habib Muhammad bin Anis menjaga perasaan saya pun menjaga perasaan beliau. Ustadz Luqmanul Hakim sangat halus perasaannya. Beliau kalau udah cerita ibu, cerita pondok, cerita masa kecil, cerita pesantren, nangis. Kalau saya, raisu aku yang guyu aja.